One, two, three, kamera rolling. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast LNG TV. Tentunya bersama saya Anissa Hasifah. Dan pada podcast kali ini kita sudah kedatangan adik kita, yaitu bernama Ardika Dafka Al-Hakis. Selamat datang Dafka. Dafka ya panggilnya? Iya betul. Oke, jadi teman-teman di rumah, kita podcast kali ini kita udah bersama Dafka dan kita akan membahas seputar beasiswa Bafko Badak LNG yang dimana Dafka ini sebagai salah satu penerimanya ya Dek ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Nah sebelum berbicara tentang Bafko nih, kita mau kenalan dulu dong sama Dafka pastinya. Oke, Dafka ini lahir di mana nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya sendiri alhamdulillah sudah 18 tahun ya berada di Bontang. 18 Jadi tahun dari kecil ya, dari itu kecil. saya lahir ya di Bontang, kota Bontang ini. Bontang tercinta, dan bersekolah juga dari SD sampai SMA di Yayasan Vidatra Bontang. Oh gitu. Jadi memang dari SD, SMP dan SMA di Vidatra terus ya. Betul. Oke. Alhamdulillah. Berarti temennya banyak dong. Oke. Nah kalau berbicara tentang Vidatra nih, dulu pada saat mau menerima beasiswa Bafko, informasinya Dafka nih dapat dari mana? Ya, jadi untuk sumber informasinya itu sangat banyak ya. Jadi yang awalnya itu dari orang tua itu sendiri, orang tua saya sendiri alhamdulillah. Lalu juga ditambah dari media lain, seperti di brosur, pamflet yang ada di share gitu ya di media sosial, dan juga ada saran dari guru saya sendiri gitu, dari SD sampai SMP gitu. Jadi selain informasi dari orang tua, dapat rekomendasi juga dari guru. Ya, multisumber lah istilahnya. Gitu. Baik. Nah buat teman-teman di rumah nih yang lagi nonton, jadi yang belum tahu Bafko itu apa sih? Jadi Bafko ini adalah salah satu program Komdev di bidang pendidikan yang merupakan bentuk dukungan penuh dari Badak LNG terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang. Jadi melalui bidang pendidikan, Badak LNG ini menjadikan Bafko ini salah satu upaya ya meningkatkan kualitas sumber dayanya. Nah di sini Dafka sebagai salah satu penerimanya, betul ya Dek? Dan informasi yang saya dapat dari SMP, SMA dan juga ini akan berlanjut ke perguruan tinggi luar biasa Dafka. Masya Allah, nanti kita akan sharing-sharing ya Dek, biar teman-teman di rumah termotivasi nih, semangat. Siapa tahu Bafko selanjutnya teman-teman yang lain bisa seperti Dafka seperti itu. Oke. Nah, gimana sih Dafka selama 12 tahun bersekolah di Vidatra nih? Gimana sih rasanya? Selama 12 tahun sekolah di Vidatra, alhamdulillah banyak sekali ya manfaat yang bisa didapat gitu. Di antaranya ya teman-teman yang sangat suportif. Jadi kalau ada lomba atau apa, mereka sangat bahu-membahu untuk mungkin menyemangati dan itu dan sebagainya ya. Teman-teman suportif. Yang kedua juga guru-guru tuh, jika ada perlombaan atau kegiatan itu sangat membantu dan pokoknya semangat lah untuk mempersiapkan lomba gitu. Dan juga fasilitas yang diberikan yayasan dan sekolah sangat luar biasa. Diantaranya fasilitas sarana prasarana sekolah dan juga akomodasi pada saat lomba dan lain sebagainya, itu luar biasa untuk di Vidatra sendiri sih. Jadi saya bilang the best lah gitu. Sangat berkesan ya buat Dafka ya. Berkesan menurut saya. Dari mulai teman-temannya, sarana dan prasarana, fasilitas yang diberikan dan lain-lain. Oke. Nah selama bersekolah nih, apa sih prestasi yang udah Dafka raih? Ya, selama bersekolah di Vidatra, alhamdulillah juga banyak ya prestasi saya. Di antaranya dari SD juga menjadi finalis di OSN, dulu sempat ke Bali, Denpasar Bali untuk lomba OSN IPA, dan juga di SMP saya ikut lomba-lomba tingkat kota dan provinsi, lomba OSN IPS sampai ke tingkat provinsi alhamdulillah, dan juga di SMA yang mungkin akhir-akhir ini saya dapatkan banggakan juga, yaitu menjadi finalis nasional untuk lomba KSN, kompetisi sains nasional bidang kimia tahun 2020. Namun sayangnya karena saat ini terjadi pandemi, maka lomba ini diadakan secara daring gitu, secara online di bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi luar biasa ya teman-teman, Dafka nih dari SD sudah bisa ikut Olimpiade, terus sampai SMA kemarin ya, berakhir di tahun 2020 ya. 2020, pas tahun. Oke baik, luar biasa, keren banget nih Dafka, bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain yang dari SD udah punya prestasi yang membanggakan seperti itu. Nah
Dafka, kegiatan yang paling seru selama bersekolah di Vidatra nih, apa tuh? Kalau ngomongin tentang kegiatan ya banyak sekali ya di Vidatra Banyak itu ya, ya. Di pasti, antaranya iya. yang jelas tentang perlombaan. Perlombaan itu sangat memorable lah bagi saya ya. Karena kan menambah relasi teman-teman yang banyak gitu ya, dari sekolah luar, dari nasional terutama, dan juga pengalaman. Dan juga di intrasekolahnya sendiri kegiatan-kegiatannya sangat luar biasa. Jadi didukung penuh oleh sekolah dan yayasan. Di antara kayak mau ikut jadi panitia atau menjadi pengurus organisasi, itu sangat memberikan banyak pengalaman dan wawasan juga untuk kita ke depannya, soft skill terutama. Jadi sangat luar biasa lah di Vidatra. Suportif ya. Suportif ya. Jadi emang sangat berkesan, dan juga dari sekolah sangat mendukung apapun yang dilakukan oleh para siswanya seperti sekali. itu. Dan juga pastinya nih Vidatra ini didukung penuh lagi oleh Badak LNG seperti itu. Nah, di sekolah nih mata pelajaran yang paling Dafka sukai dan nilai apa nih yang paling tertinggi? Boleh disampaikan. Ya sebenarnya kalau ini cukup sulit ya saya jawabnya, karena hampir semua pelajaran itu saya sukai. Luar biasa, semua pelajaran ya? Iya, hampir semua Insya pelajaran Allah, saya sukai ya. Karena tapi yang paling disukai nih apa nih? ya paling sukai linear lah dengan prestasi saya selama ini, yaitu kimia sih. Oh, pelajaran kimia. Iya, pelajaran kimia. Dan untuk nilai yang tertinggi alhamdulillah juga didapat sama di kimia juga, dan fisika juga. Oh, seperti itu. Jadi memang kayaknya bakatnya emang arah-arah ke kimia dan fisika ya. Iya, Oke. alhamdulillah. Nah, selama bersekolah ini kan Dafka mengikuti program Bafko, yang artinya seluruh biaya untuk bersekolah ditanggung penuh, disupport penuh ya oleh Badak Full Scholarship ini. Nah, apakah ada syarat tertentu untuk mempertahankan beasiswa ini selama bersekolah? Oh, iya. Ya, sebenarnya sangat jelas ya, karena kan beasiswa ini adalah amanah. Jadi ketika kita diberi amanah yaitu beasiswa, maka tanggung jawabnya juga dilakukan secara penuh, yaitu syaratnya kita harus berprestasi, tetap berprestasi, nilai-nilai di sekolah harus dijaga dengan baik, dan juga nama baik sekolah dan perusahaan harus dijaga dengan baik. Ya, itu jadi syarat-syarat utama. Jadi terutama untuk yang PTN ini ya, itu beda sama SMP dan SD dan SMA. Karena kan kalau SMP sama SMA di akhir ya di seleksinya, tapi kalau untuk PTN ini itu sudah sejak kelas 1 SMA. Jadi dari awal itu prestasi harus dijaga terus agar grafik nilai dan prestasi naik, sehingga kita dapat mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Untuk selanjutnya di PTN. Iya. Seperti itu. Jadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik lah. Jadi benar-benar ya beasiswa Bafko ini diberikan untuk siswa-siswa yang bisa terus berprestasi dan stabil nilainya ya. Seperti itu. Nah, terus untuk Dafka nih saat berpindah dari jenjang SMP ke SMA, apakah ada tes lagi nih untuk mengikuti program Bafko atau seperti apa? Oh iya. Untuk tes dari SMP ke SMA ada ya Kak ya? Ada. Ada. Jadi ada kira-kira secara garis besar ada 4. Ada tes pemberkasan, ada tes tulis, tes psikologi, dan juga tes wawancara yang biasanya dilaksanakan di knowledge house itu. Nah, untuk SMP ke SMA seperti itu kira-kira. Jadi tetap melewati jalur tes ya. Betul. Penyeleksian berkas, terus ada tes tulis, psikologi, dan terakhir wawancara seperti itu. Nah, pada saat itu kalau boleh tahu Dafka, kalau masih inget nih, kira-kira waktu itu Dafka bersaing dengan berapa siswa untuk masuk ke jenjang SMA? Nah, itu sangat banyak ya, di antara mungkin lebih dari 200 siswa mungkin ya. Wow, luar biasa. 200 siswa untuk merebutkan 15 kursi penerima beasiswa Bafko. 15 kursi. Dan 15 banding 200 itu berapa itu? Banyak sekali ya. Banyak banget. Jadi Dafka ini salah satu yang beruntung bisa menduduki satu dari 15 kursi tadi ya. Betul, dari 200 pendaftar pastinya. Iya. Luar biasa. Lebih mungkin ya. Lebih ya. Nah, oke. Nah, selama sekolah dengan beasiswa Bafko, fasilitas apa aja sih yang Dafka dapetin? Selama sekolah di Vidatra dengan Bafko ini fasilitasnya sangat banyak ya, teman-teman semua mungkin ya. Ada uang transport setiap semester, terus juga ada uang untuk SPP ya, ada stationery juga, alat tulis, dan juga ketika kita mau melaksanakan lomba atau mengikuti lomba di luar gitu, itu juga diberi akomodasi oleh
Badak LNG gitu. Oke. Jadi sangat baiklah menurut saya, fasilitasnya luar biasa. Betul-betul. Jadi beasiswa Bafko ini pertama tadi ngasih uang jajan ya, uang transport, betul. terus dari mulai alat tulis dan kebutuhan sekolah lainnya dipenuhi. Iya. Setelah itu tadi ada akomodasi ketika mengikuti perlombaan atau apapun. Jadi benar-benar Dafka ini tinggal belajar aja Iya, ibaratnya ya, benar. tinggal belajar, Nggak mikir lagi. mempertahankan prestasi ya. Iya, betul. Luar biasa nih, buat teman-teman nih jadi motivasi besar nih. Jadi yang masih SMP atau yang masih SD mau SMP, ini bisa banget cari informasi tentang Bafko, terus mengikuti seleksi yang udah ada. Kalau rezeki pasti dapat, Ya, insya Allah. Gitu. Oke. Saat ini kan Dafka dapat beasiswa untuk jalur PTN nih. Iya, Alhamdulillah lolos lagi ya, setelah pasti ada tesnya lagi dong. Ada tesnya lagi, dan kalau boleh tahu PTN mana yang diambil dan jurusan apa? Ya. Untuk PTN yang saya ambil alhamdulillah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan atau prodi Teknik Kimia, Faculty of Engineering. Ya. Masya Allah, luar biasa. Teknik, UGM. Fakultas Teknik ya di Jogja. Jadi PTN yang diambil UGM Teknik Kimia ya. Iya, jurusan. betul, Nah, prodi Teknik Kimia. jalurnya ini lewat mana nih? Jalur Dafka mendaftar PTN ini lewat mana kalau boleh tahu? Saya mendaftar kemarin di bulan Februari itu melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau sering disingkat SNMPTN. Kalau dulu orang tua kita nyebutnya namanya undangan. Jadi menggunakan pure nilai rapot dan prestasi selama di SMA gitu. Jadi luar biasa nih, sudah beasiswa Bafko, terus universitasnya UGM dan masuk lewat jalur SNMPTN. Ya, alhamdulillah. Jadi cuma modal nilai selama sekolah dan prestasi deh ya. Betul. Luar biasa. Tidak ada tes lagi gitu. Nggak ada tes lagi. Oke. Nah, kenapa nih Dafka memilih perguruan tinggi tersebut dan jurusan ini? Ya. Karena UGM sendiri yang saya baca dari jurnal-jurnal dan juga survei-survei di luar negeri itu termasuk universitas terbaik di Indonesia. Jadi saya inginlah masuk ke universitas terbaik di Indonesia, yaitu UGM tadi. Dan juga saya lihat dari kegiatan-kegiatannya dan alumni-alumninya juga, kita lihat ada Bapak Presiden kita juga dari UGM dan Gubernur DKI Jakarta dan mungkin menteri-menteri juga banyak yang dari UGM. Jadi saya termotivasi lah untuk mengikuti jejak mereka, baik, luar menjadi biasa. alumni UGM yang berhasil masa depan. Amin, amin. Jadi mungkin karena tadi ada pendorong ya, ada pendorong untuk Dafka. Ini banyak orang-orang berhasil nih dari UGM, jadi Dafka termotivasi lah untuk bisa masuk ke UGM gitu ya. Dan kita doakan nih teman-teman, semoga Dafka jadi orang yang berhasil nanti setelah lulus dari UGM. Amin. Iya. Dan tentunya pasti bisa menginspirasi teman-teman di rumah dan juga teman-temannya Dafka. Oke, selanjutnya nih, persiapan seperti apa sih yang Dafka siapkan untuk mengikuti program Bafko perguruan tinggi? Untuk persiapan saya selama ke Bafko perguruan tinggi ini, seperti saya bilang di awal, itu beda sama SMP dan SD ya. Jadi kalau untuk perguruan tinggi ini diawali dari kelas 10. Jadi kita harus sudah siap untuk memperbaiki nilai kita, atau nilai kita naikkan terus grafiknya, dan juga prestasi harus ditingkatkan gitu. Nah, karena untuk PTN sendiri yang dilihat adalah dari track record kita selama di sekolah. Iya, jadi bukan nilai tes lagi, tapi track record kita udah untuk mulai dari kelas 1 berarti. Betul, ya. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Betul. Dilihat tuh track recordnya seperti bener. apa. Harus dari awal lah istilahnya, berjuang dari awal. Jadi memang Dafka nih sudah mempersiapkan dari kelas 1 SMA, aku nih harus di UGM nih, harus bisa stabil nih, prestasinya ditingkatkan dan lain-lain seperti itu. Jadi udah kepikiran ya Dek, luar biasa nih Dafka nih udah kepikiran dari jauh-jauh hari berarti ya, untuk mempersiapkan diri agar bisa masuk ke universitas yang diinginkan seperti itu. Nah, kalau tesnya nih Dek, tadi kan
untuk persiapannya udah dimulai dari kelas 1 SMA nih, Betul. udah mempersiapkan diri. Nah, kalau tes-tesnya yang dilalui nih untuk masuk ke PTN sendiri apa aja tuh? Oh iya, untuk tes PTN itu kan sebenarnya jalurnya banyak sekali ya. Banyak. Tapi kalau saya sendiri, alhamdulillah rankingnya juga terbaik di sekolah. Jadi berkesempatan untuk mengikuti jalur tanpa tes, yaitu SNMPTN. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk SNMPTN ini juga diambilnya itu dari nilai kelas 10. Jadi benar-benar mempersiapkan diri dari kelas 10 untuk mendapatkan SNMPTN ini. Karena kan kalau ikut tes juga nanti yang SBMPTN ya namanya ya, itu juga lebih harus keluar biaya juga, akomodasi ke sana ke Samarindanya gitu. Jadi alhamdulillah berkesempatan dapat SNMPTN udah bersyukur sekali gitu. Bersyukur banget ya. Jadi ini tes. berarti Dafka nih tinggal nunggu nih, udah lolos, tinggal nunggu kuliahnya nih berarti. Oh iya benar. Iya. Tunggu ospeknya. Oke. Nah, selanjutnya nih, apa aja sih fasilitas yang udah Dafka dapat setelah mendapatkan beasiswa BAFKO untuk PTN ini? Fasilitas untuk selama kuliah nanti ya, ke depannya ya? Iya, karena kan ini lolos program BAFKO lagi nih untuk PTN. Nah, fasilitas apa sih yang kira-kira didapatkan nanti? Berdasarkan yang kemarin disampaikan itu cukup banyak ya, alhamdulillah. Yang pertama itu adalah uang kuliah tunggalnya itu dibayarkan oleh PT Badak itu sendiri, alhamdulillah. Dan juga untuk kehidupan sehari-hari di sana ada uang sandangnya, uang papan, uang tempat tinggal ya, itu juga diberi dari PT Badak. Terus ada uang konsumsi sehari-hari itu juga banyak lah pokoknya. Stationer juga dikasih. Jadi memang full ya, Dafka nih hanya tinggal belajar, berprestasi dan pastinya mempertahankan apa yang sudah Dafka dapatkan. Oh iya benar. Nah, ini kan Dafka nih baru mau masuk kuliah nih. Nah, kalau boleh tahu masuk kuliahnya nanti kapan? Sekitar bulan berapa? Ya. Untuk informasi sementara belum tahu pasti ya, karena kan kondisi pandemi juga. Jadi sepertinya juga masih daring ya. Oh, masih daring. Sepertinya masih daring. Ya, doakan aja semoga bisa offline lah segera bisa gitu offline. ya. Amin, amin. Tapi kalau untuk akademiknya sendiri dimulai sekitar Agustus, bulan Agustus akhir atau pertengahan gitu. Oh, jadi lama Agustus lah, nih, iya. Per tanggal Agustus nanti nih sudah Dafka udah resmi jadi mahasiswa UGM nih, luar biasa. Nah, kalau ini berbicara tentang ke depan nih, kira-kira Dafka udah punya list pencapaian belum nanti ketika berkuliah? Apa sih yang mau dicapai dan apa sih harapannya? Ya, untuk saat berkuliah sendiri saya sebenarnya udah buat sebuah life plan gitu, ada sih life plannya gitu. Ya diantaranya 3 saja yang ingin saya tonjolkan, yaitu prestasi, organisasi dan studi. Jadi studi saat di perkuliahannya, jadi kalau bisa IPK harus naik terus, maksimal lah, kalau melaut nanti di akhir. Terus organisasi juga untuk mengasah soft skill kan, ya itu penting juga. Dan juga prestasi ini juga buah dari 2 tadi, organisasi dan studi menghasilkan prestasi. Jadi ya ini 3 hal pokok yang saya ingin dapatkan nanti di perkuliahan. Oke, luar biasa. Jadi udah Dafka nih mempersiapkan banget nih, sudah sampai ada life plan-nya gimana nanti dia sebagai mahasiswa UGM yang pastinya tetap berprestasi tapi juga aktif di organisasi seperti itu ya. Soft skill. Soft skill-nya terasah terus tapi tetap prestasi juga nggak ketinggalan gitu ya. Oke. Nah, harapannya nih dari Dafka sebagai penerima beasiswa BAFKO dari SMP, SMA, dan PTN, harapannya ke depan untuk program BAFKO dan juga teman-teman yang mendapatkan beasiswa BAFKO. Ya. Untuk teman-teman di rumah yang nonton video ini atau live ini ya, saya pesan kepada teman-teman semua, kejarlah cita-cita dengan setinggi mungkin. Dan untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa BAFKO, ini adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari Badak LNG gitu ya. Karena kita sudah dipilih menjadi 15 terbaik, itu udah sangat luar biasa. Pasti itu ada spesialnya sendiri lah dari diri kita. Maka kalau ada amanah seperti ini ya, embanlah dengan baik, berprestasilah dengan baik, dan juga
pertahankan nama baik perusahaan dan sekolah gitu. Oke. Nah, dan untuk Badak LNG sendiri, terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Korkom ya, Departemen Corporate Communication yang telah membuka peluang untuk siswa Bontang berkarya dan berprestasi melalui Bafko ini ya. Alhamdulillah luar biasa, dan saya harap bisa ada satu kata aja sih, konsisten untuk mengadakan Bafko ini sampai nanti. Oke, Gitu. baik. Agar tercipta Bontang sebagai smart city. Amin, Ya, amin. amin ya Rabbal Nah, Alamin. ya itu jadi tadi teman-teman pesan dari Dafka untuk teman-teman yang mau atau yang sedang mengikuti program Bafko ya, tetap dipertahankan prestasinya, dan juga untuk program Bafko sendiri semoga Badak LNG terus konsisten untuk bisa menjalankan program ini karena kedepannya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bontang ya Dek ya. Oke baik, terima kasih Dafka sudah mau sharing-sharing nih sama kita, Iya, sama-sama. sama LNG TV, sama teman-teman di rumah terkait Bafko ini. Semoga Dafka nanti kuliahnya lancar, terus cita-citanya dan harapannya tadi yang udah disampaikan bisa tercapai gitu ya Dek ya. Oke, terima kasih Dafka sekali lagi ya. Baik teman-teman di rumah, itu tadi podcast kita kali ini bersama Dafka terkait Badak Full Scholarship. Saya pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Saya Anissa Hasifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.